Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Deden Sofwan Ismail, pembimbing dari GLS SDN Pasir Pari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan menampilkan atau mempresentasikan hasil review dari buku yang berjudul Kancil yang disusun oleh Dr. Rita Kusuma dan kawan-kawan, diterbitkan oleh UR Press Pekanbaru, tahun terbitnya 2018, jumlah halaman 25 halaman. Ini teknik yang akan saya gunakan adalah rangkuman. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari, Kancil pergi ke pinggir sungai sejenak gitu untuk beristirahat karena kecapean setelah dikejar-kejar terus oleh harimau yang hendak memakannya. Ketika sedang melamun di pinggir sungai, dia akhirnya terkejut karena ada yang menyapanya. "Halo Kak Kancil, apa kabarnya?" ungkap kura-kura yang tiba-tiba muncul dari dalam sungai. Kemudian Kancil menjawab, "Hei, baik di kura-kura." Kancil menyebut adik kepada kura-kura ya. "Baik di kura-kura." Kemudian kura-kura bertanya lagi, "Sedang apa kamu di sini, Kakak Kancil?" Kemudian Kancil menjawab, "Tidak sedang apa-apa, hanya saja saya lelah setelah dikejar harimau." Kemudian Kancil meneruskan perkataannya, "Bagaimana ya aku bisa melepas diri dari kejaran harimau?" Kemudian oleh kura-kura dijawab lagi, "Bukannya Kakak Kancil itu sudah pintar ya? Banyak kan banyak cara yang ada dalam pikiran Kak Kancil." Kemudian Kancil menjawab, "Tidak semua harus dan tidak semua langsung. Tidak semua harus dipikirkan olehku dan tidak semua langsung ada di dalam pikiranku. Tetapi itu semua butuh proses. Bantulah aku, kura-kura." Kemudian kura-kura juga ikut berpikir. Akhirnya si kura-kura ini mengajukan saran pandangnya. "Kak Kancil, aku punya ide. Bagaimana ya kalau harimau atau kamu sembunyi aja seperti ini. Kamu ya Kakak Kancil, kamu sembunyi aja seperti aku menyembunyikan telur-telurku di dalam pasir," kata kura-kura. Kemudian Kancil menjawab, "Mana bisa, aku kan besar. Selain besar, aku nanti kalau sembunyi di dalam pasir nggak bisa bernapas." "Oh iya juga ya," gumam kura-kura. Kemudian lanjut kura-kura, "Bagaimana kalau harimau yang di dalam lubangnya?" Kemudian Kancil menjawab lagi, "Harimau di dalam lubang bisa jadi, tapi bagaimana caranya? Terus sebelum dia masuk ke dalam lubang juga, mungkin aku sudah jadi santapannya." Kemudian kura-kura berkata lagi, "Oh iya juga ya, itu tak terpikir olehku Kak Kancil." Kemudian kura-kura meneruskan, "Kan Kak Kancil banyak ide, coba pikirkan kembali.
apa ide yang paling tepat untuk melepaskan diri dari harimau? Kemudian kancil menjawab, baiklah, di kura-kura. Saranmu itu tadi juga bisa jadi masukan loh. Karena lubang gitu ya. Lubang yang telah kamu berikan gitu idenya, nanti akan aku olah lagi bagaimana dan seperti apa bentuk atau caranya. Kemudian kura-kura merasa kegirangan dan menjawab, aduh senangnya ya, semoga berjalan lancar ya kakak kancil. Kemudian kancil menjawab, sama-sama, sampai jumpa di kura-kura. Lalu kura-kura masuk lagi ke dalam air dan kancil kembali ke hutan. Akhirnya setelah direncanakan dengan matang, kancil juga telah membuat lubang yang cukup dalam. Kemudian dia berteriak di tengah hutan. Ayo selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Hari kiamat akan segera tiba, hari kiamat akan segera tiba. Berlindunglah, berlindunglah. Kancil berteriak dengan keras ya di setiap langkahnya gitu. Sampai juga kebetulan di sana ada harimau dan gajah yang sedang mencari mangsa mendengar teriakan kancil. Hei kancil, betulkah itu apa yang kamu katakan? Benar, benar, kata kancil. Ayo kita masuk ke lubang itu, di sana aman. Kemudian kancil, gajah, dan harimau akhirnya masuk ke dalam lubang yang telah dibuat oleh kancil untuk menyelamatkan diri dari kiamat yang hendak muncul gitu. Terus di dalam lubang itu hanya terdiri dari 3, yaitu kancil, harimau, dan gajah. Lalu kancil berkata ketika di dalam lubang, kakak gajah, kakak harimau, lubang ini harus kita jaga bersama-sama, kita bersihkan. Jangan sampai kita buang air sembarangan, kentut sembarangan, agar nantinya tanah yang di atas tidak runtuh ke sini atau tidak jatuh menimpa kita dan menutupi lubang udaranya. Kemudian gajah menjawab, baik kancil, sepakat. Harimau juga menyepakatinya. Kita juga akan berjanji ya, barang siapa yang buang air ataupun kentut di dalam lubang ini harus kita hukum dengan seberat-beratnya, yaitu kita keluarkan dari lubang ini karena itu akan mengganggu kita. Selain lubang selain lubangnya nanti tertutup dan tertimbun, nanti tanah longsornya jatuh menimpa kita dan kita pun nantinya akan mati sia-sia di sini. Niat hati untuk berlindung malah kita mati sia-sia. Bagaimana kita sepakati saja ya, kalau ada di antara kita yang kentut sembarangan atau buang air sembarangan, maka kita hukum seberat-beratnya dengan kita lempar saja keluar. Sepakat? Kata kancil. Sepakat, kata gajah. Harimau juga menyepakati. Aku sepakat juga. Baik, tetapi tidak lama terdengar suara kentut. Dan kemudian tercium bau busuk dari kentut tersebut.
Waduh, ini harimau bergumam. Siapa ini? Kau kah gajah? Yang kentut sembarangan. Kemudian gajah menjawab, tidak, kentutku tidak seperti itu bunyinya. Dan baunya juga tidak seperti ini. Kalau tidak salah ini kentut dari kancil. Benar itu kancil, kata harimau. Iya, maaf ya, aku nggak tahan. Kancil menjawabnya sambil menggigil ketakutan. Kamu yang membuat perjanjian ya, kata harimau dan gajah bersama-sama. Tidak ada kata ampun, kita sudah menyepakati janji tadi. Ketika siapa saja yang kentut sembarangan ataupun buang air sembarangan, maka kita keluarkan dari lubang ini. Kemudian kancil menjawab, tidak, maafkan aku, tolonglah, aku juga butuh perlindungan. Kemudian gajah menjawab, tidak, janji tetaplah janji, kancil, gajah menjawabnya. Kemudian kata harimau, gajah, keluarkan dia, lempar dia keluar lubang ini dengan belalaimu, dengan kuat. Kemudian gajah segera melempar kancil keluar lubang dengan kuat oleh belalainya. Lalu setelah kancil keluar lubang di atas, kancil tersenyum ke gajah dan harimau. Hehehehe, terima kasih Kak Gajah, terima kasih Kak Harimau. Maafkan aku ya, aku berbohong karena aku sudah lelah dianiaya oleh kalian. Kemudian kancil dengan bersenang hati meninggalkan mereka yang berada di dalam lubang. Mungkin demikianlah cerita kancil, rangkumannya dari saya ya, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.